Terima kasih untuk persembahan. Tuhan pasti memberkati. Amin. Haleluya. Apa kabar Bapak Ibu saudaraku? Sehat-sehat semua, dahsyat luar biasa. Mari kita dengarkan firman Tuhan. Kita buka Alkitab kita, Yohanes pasal 14. Dunia ini panas sekali ya. Panas. Aduh. Yohanes pasal 14 ayat 1. Kita baca dengan bersama-sama, dengan bersemangat. Dalam hitungan yang ketiga, 1, 2, 3. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Amin. Ini ayat yang sangat sering kita dengarkan. Apalagi kata-katanya pun kata-kata yang tidak asing lagi bagi kita, yaitu kata percayalah. Ya, percaya. Ada 2 kali di sana diucapkan oleh Yesus, percayalah, percayalah. Yesus berkata kepada murid-murid, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Jadi kita tidak cukup hanya percaya kepada Allah, tetapi juga harus percaya kepada Yesus. Kita tidak bisa langsung kepada Allah. Kalau kita langsung kepada Allah, kita ditolak. Kita harus punya tiket, yaitu Yesus. Kalau Yesus ada di dalam kita, maka kita diterima oleh Allah Bapa. Jadi Yesuslah kuncinya. Itulah makanya Yesus berkata dalam Yohanes 14 ayat 6, akulah jalan, kebenaran dan hidup, tidak seorang pun yang datang. Ini. Tidak seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Tetapi ada keyakinan lain, mereka itu langsung kepada Bapa. Sehingga dikit-dikit Bapa, Yahweh, Yahweh, Yahweh. Nggak mau mereka sebut nama Yesus. Kami mau Yahweh, Yehuwa, Bapa, Bapa, Bapa. Yesus itu nggak kami percayai, katanya. Berarti Alkitabnya beda ya. Alkitab jelas-jelas berkata, jalan satu-satunya kepada Bapa adalah Yesus. Petrus juga berkata dalam Kisah Rasul 4 ayat 12, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Tidak ada nama kecuali hanya di dalam nama Yesus.
Nah, di sini Yesus berkata kepada murid-muridnya, janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah. Murid-murid udah mulai gelisah ini ya. Karena Yesus berkata bahwa tidak lama lagi mereka akan berpisah. Mereka pun mulai gelisah dan gelisah. Tetapi obat daripada gelisah, percaya. Memang di sini membutuhkan keteguhan hati. Percaya. Karena ketika kita percaya mungkin tidak ada sesuatu pun terjadi. Begitu kita percaya, tidak langsung ada pertolongan. Tetapi mau tidak mau kita harus percaya. Jadi Yesus mengajak orang, mengajak kita semua, mengajak murid-murid supaya percaya kepada Allah. Ada jaminan yang disediakan Tuhan bagi orang yang percaya. Jadi kalau Yesus meminta mempercayai dia tidak lepas tangan. Dia pasti akan menolong. Dia pasti akan memberkati. Dia pasti akan melindungi. Dia pasti akan menyelamatkan, sebab dia adalah juru selamat. Tetapi maukah kita percaya kepada dia? Di sini dibutuhkan kepercayaan yang sungguh-sungguh, kepercayaan yang tidak seperti kepercayaan iblis. Yakobus berkata, Yakobus 2 ayat 19, iblis pun percaya kepada Allah dan gemetar. Bahkan iblis itu percayanya kepada Allah itu ada plusnya. Plus, yaitu percaya ditambah gemetar. Kalau kita hanya percaya kan, gemetar, ibu bapak gemetar sama Tuhan, tidak kan? Kalau iblis beda, dia percaya dan selalu gemetar. Kalau dia pun datang ke gereja iblis, dia gemetar. Jangan salah kaprah. Iblis itu bisa datang ke gereja. Jangankan ke gereja, ke surga pun iblis bisa. Makanya ketika itu dalam kitab Ayub, ketika Allah di surga bersama dengan anak-anaknya, datanglah juga iblis ke situ, ke surga. Berarti iblis bisa datang ke surga, apalagi ke gereja. Ketika dia datang, dia gemetar. Dia datang ke gereja, dia pun gemetar. Dia gemetar di hadirat Tuhan. Percaya dia dan gemetar. Kita jangan kalah sama iblis. Kalau iblis datang dengan gemetar kepada Allah, kita pun harus lebih gemetar di hadapan Allah. Amin. Gemetar saat beribadah, sungguh-sungguh saat beribadah. Jangan main-main saat beribadah, tetapi gemetar. Jangan main HP saat beribadah. Jangan chatting-chattingan saat beribadah.
Jangan jualan saat beribadah di HP, tetapi gemetar saat mendengarkan firman Tuhan. Amin. Kalau di sini tidak ada. Di sini sudah dikikis semuanya. Sudah bersih. Amin. Ya kan sudah bersih karena sudah kutanya tukang survei. Tukang periksa sudah kutanya bagaimana laporan. Oh, sudah bersih om. Semua sudah sungguh-sungguh. Jadi mari kita percaya kepada Tuhan di dunia yang begitu tidak memungkinkan untuk kita percaya, karena dunia ini kental dengan logika. Hanya orang-orang yang tertentu saja bisa sungguh-sungguh percaya, yaitu saudara dan saya. Amin. Itulah makanya kita sekarang ada di sini, ada datang ke gereja karena kita masih percaya kepada Tuhan. Tetapi kepercayaan kita kepada Tuhan harus kita bangun terus. Harus kita kembangkan terus sampai sempurna. Karena tidak pernah berhenti pekerjaan ini. Kita harus tahu, percaya, mempercayai Yesus adalah sebuah pekerjaan yang sangat dikehendaki oleh Allah. Itu pekerjaan yang besar yang harus kita kerjakan, yang sekarang pun sedang dikerjakan oleh Allah. Kita baca Yohanes 6. Yohanes pasal 6 ayat 27. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan anak manusia kepadamu, sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya. Lalu kata mereka kepadanya, kepada Yesus, apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah? Jawab Yesus kepada mereka, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Amin. Ini. Jadi percaya adalah sebuah pekerjaan dari Allah, bukan dari manusia. Jadi kita harus perhatikan. Kita koreksi dulu hati ini. Apakah hati kita ini betul-betul percaya? Ibu bapak betul-betul percaya? Amin. Saya mengharapkan jawaban kita iya. Itu sedang dikerjakan oleh Allah di dalam hati kita, mengerjakan hati ini supaya hati kita bisa percaya kepada Yesus, kepada Allah. Nah, praktek hidup orang yang mempercayai Allah adalah di mana kita mengandalkan Tuhan. Di mana kita mengandalkan Tuhan, bukan mengandalkan pikiran. Itulah sebabnya Salomo menuliskan dalam Amsal 3 ayat 5, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Inilah orang yang percaya kepada Allah, tidak bersandar kepada pengertiannya sendiri. Akuilah dia dalam
segala lakumu. Akui Tuhan, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Selanjutnya dikatakan lagi, janganlah engkau merasa dirimu sendiri bijak. Inilah orang-orang. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Ada di antara kita tulang-tulangnya sudah mulai keropos. Bapak-bapak, ibu-ibu, ada di antara kita tulang-tulangnya sudah mulai keropos? Ya. Ada? Ya. Supaya sembuh, percayalah kepada Tuhan, takutlah akan Tuhan, jauhilah kejahatan. Aku ini bukan jahat, baiknya aku. Itulah firman Tuhan. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulang. Bagi orang yang percaya, Tuhan menyediakan, memberikan jaminan. Amin, Ibu Bapak. Amin. Dia memberikan jaminan kalau dia meminta kepada umat manusia untuk percaya kepadanya, dia memberikan jaminan keselamatan. Haleluya. Tetapi bagi orang yang tidak mau percaya kepada Tuhan, apa katanya? Terkutuk. Yeremia 17 ayat 5. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh dari Tuhan. Terkutuk. Ada hatinya yang menjauh dari Tuhan, badannya di sini, tapi hatinya di luar. Ada terkutuk. Kalau hati kita pun menjauh dari Tuhan, hati terkutuk. Tetapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Tetapi celakalah orang yang tidak percaya kepada Tuhan, tetapi percaya kepada kekayaannya, celaka. Percaya kepada dunia, celaka. Yesaya 31 ayat 1. Yesaya 31 ayat 1 berkata begini. Celakalah orang-orang yang pergi ke Mesir minta pertolongan. Ini Mesir ini adalah dunia yang mengandalkan kuda-kuda. Kuda-kuda ini kekuatan. Yang percaya kepada kereta-keretanya yang begitu banyak. Kereta ini kekayaan. Kereta, kekayaan. Motor, mobil, kereta. Apalagi kalau dulu kereta itu yang ada kuda yang ditarik dengan kereta seperti kereta Firaun yang mengejar orang Israel. Kereta banyak, keretanya banyak, hartanya banyak. Celakalah orang
seperti itu, yang percaya kepada keretanya yang begitu banyak dan kepada pasukan berkuda yang begitu besar jumlahnya, kekuatan. Tetapi tidak memandang kepada yang Maha Kudus Allah Israel dan tidak mencari Tuhan. Celaka. Itulah sebabnya Yesus berkata, percayalah kepada Allah. Jangan gelisah hatimu. Percayalah juga kepadaku. Kita gelisah karena kita mungkin tidak punya uang. Itu sudah pasti. Orang kalau tidak punya uang pasti gelisah. Kita gelisah mungkin karena kita sakit. Dokter berkata, saminggu naina mau murumuinna, gelisah, kita gelisah. Kita gelisah mungkin karena ada persoalan-persoalan di dunia ini. Kita gelisah karena ada sebuah kebutuhan atau pergumulan hidup yang tak kunjung tiba. Ada jawaban, gelisah hati ini. Kita gelisah mungkin menunggu-nunggu apa yang kita tunggu-tunggu belum datang-datang juga. Hati ini juga gelisah, ibu bapak. Apalagi molo somar narorok kapna. Nah subur rohani molo sinukun, digedo. Nah subur rohani, ima pertanyaan yang paling dibenci oleh para jomblo. Amin. Makanya ada seorang gadis mau lebaran mereka, sudah dipesankan sama mamanya, "Mak, nanti jangan ada orang yang bertanya sama saya ini. Ingatkan mereka jangan ditanya itu ya," katanya. Padahal dia belum tua, masih 29. Kalian mulai sinukun, ayah digat do, wah batuk jibur do, torina do kan? Gelisah hati ini ibu bapak apabila semua itu menimpa hidup kita. Gelisah, siapapun pasti gelisah. Tetapi Yesus berkata hari ini, jangan gelisah hatimu. Percayalah kepada Aku. Percayalah kepada Allah. Jangan andalkan pikiranmu. Jangan andalkan pengertianmu. Jangan cari jalan pintas pergi ke dukun untuk dapat jodoh dan dapat ini dan itu. Jangan. Carilah Tuhan. Untuk menjadi kaya jangan andalkan pikiranmu. Andalkan Tuhan. Haleluya. Tinggal kita membangun kepercayaan kita kepada Tuhan. Sebab firman Tuhan berkata dalam Mazmur 125, orang yang percaya kepada Tuhan itu tidak akan goyang. Amin. Dia akan seperti gunung. Dan gunung-gunung pun mengelilingi. Demikianlah Tuhan Allah mengelilingi orang-orang yang percaya kepadanya. Mazmur 125 berkata begini, ayat 1. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan adalah seperti gunung Sion yang tidak goyang, yang tetap untuk selama-lamanya. Yerusalem, gunung-gunung sekelilingnya. Demikianlah Tuhan sekeliling umatnya dari sekarang sampai selama-lamanya. Karena itu jangan gelisah hatimu, sebab Tuhan mengelilingi kita. Amin. Janganlah gelisah hatimu, percayalah terus. Tetaplah percaya kepada Yesus. Sebab demikianlah Tuhan mengelilingi kita.
Bapak Ibu saudaraku sekalian, kita harus menunjukkan rasa percaya kita kepada Tuhan dengan bertindak. Orang yang percaya kepada Tuhan itu harus bertindak. Jangan kita percaya kepada Tuhan tetapi kita tidak bertindak. Kalau kita percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan akan mencukupkan segala keperluan kita, kita harus bertindak. Seperti Bapak Abraham, Bapak orang percaya yang bertindak. Sehingga karena dia bertindak, maka Tuhan pun menyediakan. Ibu bapak percaya Tuhan akan menyediakan apa yang kita perlukan? Kita baca dulu Amsal 3 ayat 5. Amsal 3 ayat 5. Di sini dikatakan, ayat 5 berkata, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Kemudian ayat 9 berkata begini, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Ibu bapak percaya lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah? Percaya bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya? Maukah ibu bapak bertindak memuliakan Tuhan dengan hartamu? Puji Tuhan, mau lu hamba. Kan begitu kan? Kalau mau lumbung-lumbungmu diisi penuh, bejana pamoroannya angguripe melimpah sampai tumpah, maka bertindaklah memuliakan Tuhan dengan hartamu, dengan hasil pertama dari penghasilanmu. Unan holan persea. Persea rawisi, persea. Persea harus bertindak. Dari ayat 5 sudah dikatakan percaya kepada Tuhan. Apabila percaya kepada Tuhan, bila memuliakan Tuhan, pasti lumbung-lumbung, maka duit. Artinya lakukan. Nah, Kejadian pasal 22 kita melihat Abraham. Abraham bertindak, memberikan, mengorbankan, menyerahkan Ishak, anaknya yang paling dikasihinya itu. Maka apa yang terjadi? Lalu ia berfirman, Kejadian 22 ayat 10. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya, lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit, katanya, Abraham, Abraham, sahutnya, ya Tuhan. Lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu, dan jangan kau apa-apakan dia, sebab telah kuketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya, yang kandungnya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang, di atas gunung Tuhan akan disediakan. Mengapakah akan disediakan Tuhan? Mengapakah Tuhan menyediakan? Karena Abraham percaya dan bertindak mengorbankan Ishak, sehingga
di atas gunung Tuhan akan disediakan. Amin, Ibu Bapak. Orang percaya harus bertindak. Abraham bertindak, mengorbankan anaknya, sehingga Tuhan pun bertindak pula, menyediakan. Dan Jehovah Jireh, Tuhan menyediakan, selalu ada dalam hidup Abraham. Amin, Ibu Bapak. Mau bertindak? Ibu Bapak orang percaya tetapi tidak mau bertindak, inilah yang salah. Sehingga kita tidak seperti bapak kita, Bapak Abraham. Bapak Abraham itu kaya raya. Di dalam rohani dan jasmani dia melimpah-limpah. Tetapi kita jangan lupa akan pengorbanan Abraham yang begitu sulit dia hadapi. Hatinya teriris-iris ketika Ishak anaknya berkata begini dalam ayat yang ke-7, pasal 22 Kejadian ayat 7. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham ayahnya, "Bapak." Sahut Abraham, "Ya anakku." Bertanyalah ia, "Di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu?" Sahut Abraham, "Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya anakku." Abraham tidak berkata, anak, hodon dan siaton kan? Tapi sepertinya dia bernubuat Allah yang akan menyediakan. Waktu itu belum disediakan. Sampai Abraham selesai melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Ibu Bapak mau diberkati? Amen. Semua kita mau diberkati. Tetapi maukah kita melakukan apa yang diperintahkan Tuhan? Disinilah yang sulit, Ibu Bapak. Disinilah yang menjadi persimpangan jalan. Kita sulit memilih ke kanan atau ke kiri atau berjalan lurus. Ketika kita diperhadapkan kepada situasi ini, sering kita tidak sanggup seperti Abraham. Padahal Abraham adalah bapak orang percaya. Kita adalah anak-anaknya. Kita harus meneladani iman kepercayaan Bapak Abraham ini. Kita jangan hanya senang disebut orang percaya yang dijamin oleh Tuhan untuk diberkati, tetapi kita harus bertindak sebagai orang yang percaya, bertindak. Itulah yang dicari oleh Tuhan. Itulah yang diinginkan dan ditunggu-tunggu oleh Tuhan untuk kita lakukan. Amin. Kita ingat ketika Tuhan Yesus menegur murid-muridnya, bertanya kepada murid-muridnya tentang iman kepercayaan mereka. Yaitu pada waktu itu Tuhan Yesus dengan murid-muridnya sedang berlayar di Danau Galilea, menyeberangi danau yang tadinya teduh dan tidak bergelombang. Tiba-tiba
sekonyong-konyong angin bertiup, gelombang pun datang. Gelombang yang besar-besar menghantam perahu mereka. Waktu itu Tuhan Yesus tidur di buritan di atas tilam. Beberapa lama perahu itu terus diombang-ombang, diombang-ambingkan oleh gelombang dan angin sakal yang bertiup, menyebabkan perahu hampir tenggelam. Murid-murid pun sudah berteriak-teriak dan sangat ketakutan. Bahkan mungkin mereka menangis dan sambil berteriak oleh karena tiupan angin yang keras itu. Dan akhirnya murid-murid pun bertindak untuk membangunkan Yesus dan berkata, "Guru, guru, kita binasa." Yesus pun bangun, lalu berdiri, dan segera dia menghardik topan badai angin itu dan berkata, "Tenanglah, diamlah." Maka diamlah danau dan gelombang itu pun tenang. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Di manakah kepercayaanmu?" Di manakah kepercayaanmu, murid-muridku? Nah, di sini Yesus menuntut kepercayaan mereka di mana. Jadi Yesus itu mencari kepercayaan kita sudah sampai di mana. Harus ada peningkatan. Yesus bertanya, "Di manakah kepercayaanmu?" Kalau saya di situ, saya berkata kepada Yesus, "Karena saya percaya kepadamu Yesus, makanya Engkau kubangunkan. Karena aku percaya kalau Engkau bangun, maka pasti semua masalah selesai. Itulah sebabnya aku membangunkan kamu, Tuhan." Lalu mengapa Tuhan bertanya kepadaku, "Di mana kepercayaan kami?" Itulah kepercayaan kami. Tapi Yesus bertanya, "Di mana kepercayaanmu?" Jadi maksudmu apa, Tuhan? Jadi maksudmu kalau gelombang datang, persoalan datang, kami tidak bisa menangis berdoa? Kami tidak bisa teriak-teriak memanggil meminta pertolongan? Kami tidak bisa menangis sambil berdoa histeris? Salahkah kalau kami berdoa menangis ketika persoalan datang? Lalu mengapa Tuhan bertanya kepada kami, "Di mana kepercayaan kami?" Jadi maksudmu, Tuhan, ketika gelombang itu datang kami tertawa-tertawa? Atau ikut tidur dengan Engkau sebagai bukti bahwa kami percaya bahwa kami harus tenang di tengah-tengah badai, tidak berbuat apa-apa, tidur, bahkan bernyanyi dan tertawa? Itukah yang Kau inginkan, Tuhan? Sehingga Engkau bertanya, "Di mana kepercayaan kami?" Shalom. Kira-kira begitu kan maunya Tuhan, Ibu Bapak? Kan karena percayanya murid-murid kepada Yesus, makanya Yesus pun dibangunkan. Kan begitu kan, Sibtonami? Itu kan? Kalau memang mereka tidak percaya sama Yesus, Yesus nggak usah dibangunkan. Mereka berkata, "Udahlah, biarlah tidur di situ. Gak bisa dia bikin apa-apa. Dibangunkan pun dia takkan bisa. Angin berhenti. Udahlah, biar dia tidur di situ." Tetapi karena mereka percaya, bangunkan dia. Kalau dia bangun, ini persoalan selesai. Maka dibangunkan. Tetapi Yesus mempersalahkan mereka. Di mana kepercayaanmu? Apa yang salah di sini? Mereka hanya percaya.
tidak ada tindakan. Banyak di antara kita percaya Tuhan, tetapi tidak ada tindakan. Kalau murid-murid itu percaya Yesus berkuasa, mereka harus bertindak berdiri sendiri, menghentikan topan, menghentikan gelombang, menghentikan dan menenteramkan danau itu. Tidak harus bangunkan Yesus. Bertindak sendiri, berkata, "Danau Galilea, diam." Ini dibangunkannya Yesus. Makanya Yesus bilang, "Di mana kepercayaanmu? Sekian lama aku bersama kamu, melatih kamu, membimbing kamu, mengajari kamu tentang iman, tentang ini, tentang segala macam, tetapi tetap juga kamu tidak ada kepercayaanmu. Tetap juga tidak bertumbuh imanmu, tetap begitu-begitu saja. Dari kenaikan sampai keturunan, tetap kau begitu." Kita jangan seperti orang Kristen yang seperti itu. Amin. Sebagai orang percaya kepada Yesus, kita harus bertindak. Tuhan menuntut kita bertindak. Kalau memang kita percaya kepada Yesus, maka kita harus bertindak. Paling tidak, kita harus bertindak pergi ke gereja. Bertindak pergi beribadah. Jangan di rumah. Amin. Orang percaya tidak boleh di rumah hari ini, harus beribadah. Jangan memancing. Amin. Jangan jalan-jalan hari Minggu ke gereja memuji Tuhan. Itulah orang percaya, tindakan orang percaya. Banyak orang percaya, Kristen, tetapi hari Minggu tidak ke gereja, tidak berdoa, tidak bertindak berdoa. Harusnya murid-murid bertindak sendiri, menenteramkan danau itu. Ada masalah ibu bapak? Kalau masalahmu banyak, gak usah kau berdoa minta pertolongan sama Tuhan. Usir masalahmu sendiri. Hadapi dan katakan kepada masalahmu, "Masalahku hari ini kau kuselesaikan dalam nama Yesus. Kutuk penyakit kucabut sampai ke akar-akarnya dalam nama Yesus. Penyakit apapun yang ditaruh iblis dalam tubuhku, kulenyapkan hari ini dalam nama Yesus." Amin. Sama seperti kalau tentara, ini harus saya ulangi supaya kalian semua dengar, karena tidak semua datang kebaktian. Kalau tentara, pasukan disuruh bertempur, dikirim ke Timur Tengah untuk membela Palestina, mau kalian? Diperlengkapi dengan senjata, diperlengkapi dengan meriam, mortir dan granat dan bom. Ketika mereka diserang musuh, mereka dihabisi musuh, apa yang mereka lakukan? Tidak mungkin mereka mengangkat telepon. Diputar teleponnya ke Istana Presiden. "Pak Jokowi, kami kedatangan musuh. Markas kami sudah ditunggang balikan musuh. Apa yang kami lakukan, Pak?" Apa kata Pak Jokowi? "Otonai ho indah kan? Ya ada sudah uang di negara mengalati ko bertempur dirindam minum sih. Habis uang di negara manor bodi, menggaji ho, malam mangan ho istri, geleng sudah utang lo, ubay na saramana. Tapi lak moto ho musuh, moloro musuh unang ang telepon, tebak. Amin. Karena udah bodi di tanganmu. Ada udah pakai perang, ada udah sipatu iho, ada udah pistol. Tebak pada gua ngajar aku bisa menembak. So, kan begitu. Tembaklah musuhmu.
Jangan telepon-telepon ke gedung putih, tembak dong. Begitulah ibu bapak. Itulah orang percaya, ada tindakan. Jadi jangan melulu kita minta tolong terus sama Tuhan. Tuhan, memang itu juga penting bagi orang yang masih imannya dangkal. Tetapi kita kan harus meningkat. Makanya kita diberikan dalam Efesus 6 ayat 10, karena perjuangan kita bukanlah perjuangan melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah, penguasa-penguasa, penghulu-penghulu, melawan roh-roh jahat di udara. Karena itu pergunakanlah selengkap senjata Allah. Jadi berdirilah tegak, berikat pinggangkan kebenaran, berbaju jerahkan keadilan, kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil dalam sejahtera. Pergunakanlah ketopong keselamatan, dan dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu. Tanya pecuk. Efesus 6 ayat 10 na sebagai horo kawan. Efesus 6 ayat 10. Ima sudah. Ima yang sudah. Efesus 6 ayat 10 sampai 20. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kuat kuasanya. Dan pergunakanlah selengkap senjata Allah, karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan ini ya loh, bisa ngomong. Rel. Makanya kau nomor habi ho dikiratian. Pasojo habi mi. Itu. Asa malo suliat kacamata firman Tuhan, firman Tuhan itu senjata. Terus pedang roh yaitu firman Allah. Jadi kau bekalan do jemaah do firman. Efesus 6 ayat 10 tombal megejang sampai 20. Ngalek kesibulus. Ini karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan. Gila. Nah itu. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Jadi ketika kita memperkatakan firman Allah, ketika kita ada masalah, kita perkatakan firman Allah, maka iblis pun kesakitan dia, tanggungnya kita belah dengan firman Allah, dengan pedang roh. Jadi tidak usah kita telepon Tuhan. Sekali-sekali bisa, tapi jangan terus. Orang percaya harus bertindak. Makanya Yesus katakan, di manakah kepercayaanmu? Petrus. Harusnya bukan kau bangunkan aku, kau hentikan danau itu. Oh, Tuhan na Tuhan. Jadi orang percaya harus bertindak. Amin. Bertindak. Berarti Abraham bertindak. Kalau ibu bapak percaya Tuhan akan membuka tingkap-tingkap langit, maka bertindaklah. Ngapain ibu bapak? Tengok tanguin lagi tulis 10. Ayat favorit pendeta dulu. Lagi tulis 10. Atau muro dong. Situ namin masabaca. Apa kata Tuhan? Ujilah aku. Bukankah aku membuka tingkap-tingkap langit untukmu? Tetapi bawalah. Masal mayok kamu. Jadi, mau persedo kamu bukan di Tuhan tingkap-tingkap langit, bawalah perpuluhan. Bertindaklah dan bawa perpuluhan. Alai mau sa persedo kamu dan pola boha. Amin. Dan pola dan berdosa. Dan pola boha. Terserah kamu dulu. Makanya sekarang kurang pengajaran di medsos. Gereja-gereja yang mencari jiwa, mencari jemaat. Katanya di Israel tidak ada lagi perpuluhan. Memang di Israel tidak ada lagi perpuluhan, tetapi di Alkitab tetap ada. Amin. Ini jawabannya. Di Israel ada di Alkitab tetap dodong.
Ikut Israel atau Alkitab? Heboh sekarang, heboh tentang perpuluhan. Memang ada banyak pendeta sekarang yang memanfaatkan itu. Bahkan kalau tidak dikasih perpuluhannya, pendeta-pendeta ngapain? Dituntut ke rumah, diminta, kau belum kasih perpuluhan, kasih dulu katanya. Itu sudah salah, tidak boleh dipaksa. Makanya datanglah Erastus Sabdono. Tidak ada lagi perpuluhan, yang ada itu seluruh hidup. Justru lebih berat kalau mengikuti Erastus Sabdono. Lebih berat, karena tidak cukup 1/10. Sulit. Kalau lenam udah orang sulit. Garis apa 10 dong amal apalagi sulit. Shalom. Hidup kan? 1/10 saja sudah sulit, apalagi seluruh hidup. Tuhan kan tidak mau kita ini. Masa kita menambahi apa yang dikatakan Tuhan. Tuhan bilang 1/10 saja, mau menambahin kita sok-sokan. Jadi di sini Bapak Ibu, kalau memang kita percaya lumbung-lumbung kita akan diisi, bertindaklah memuliakan Tuhan dengan harta, dengan hasil pertama dari seluruh penghasilan. Tetapi jangan dipaksa. Tergantung imanmu. Kalau memang imanmu masih kanak-kanak, apa boleh buat? Kalau kanak-kanak kan harus masih digendong-gendong, dibawa-bawa kemana-mana, akan bernyanyi seperti tak gendong kemana-mana. Digendong ke Bahan Gajah, digendong ke Semaribun, tak gendong, gendong ke apa? Siap menggendong sampai dewasa. Amin. Karena nggak selamanya kan digendong. Nanti kalau udah besar dia malu dia digendong. Nggak mau digendong katanya kan. Tunggu dia besar. Sabar sampai dia besar. Amin. Shalom. Mari kita bangkit berdiri, kita bernyanyi, kita memuji Tuhan, kita sembah Dia. Sungguh besar setiamu. Ku percaya janjimu ajaib. Haleluya. Percaya